Jadi siapa yang tidak sedih kalau melihat gunung plastik seperti ini? Semakin menggunung, semakin lebar, semakin menutupi muka bumi, sementara solusinya ya hanya seperti ini. Ditumpuk, ditumpuk, dan ditumpuk. Kalau ini kita biarkan, untuk beberapa tahun kemudian, apa yang akan terjadi bisa kita bayangkan. Tumpukan sampah yang didominasi limbah plastik menggunung di TPA Pecuk Indramayu, Jawa Barat. Nyaris tak ada yang peduli bagaimana limbah yang butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai itu dapat dicarikan solusinya. Sejauh ini mungkin baru guru SMP Negeri Sindang Indramayu, Sutarjo, yang melakukannya. Solusi yang ditawarkannya pun sungguh di luar dugaan, yakni mengubah limbah plastik menjadi pupuk tanaman. Plastik yang diolah menjadi bahan bakar dan produk olahan lain sudah banyak dilakukan orang. Namun plastik yang diolah menjadi pupuk tidak banyak orang yang memikirkannya. Itulah yang dilakukan seorang guru SMP dari Indramayu, Bapak Sutarjo. Sejak tahun 2015 yang lalu, Sutarjo sudah melakukan eksperimen di sekolahnya untuk mengubah sampah plastik menjadi pupuk. Saya penasaran bagaimana ia bisa mengolahnya, karena selama ini plastik dikenal sebagai bahan anorganik yang seringkali hanya dibakar atau paling banter didestilasi. Tapi ini out of the box banget, plastik jadi pupuk. Nah, inilah tempat kerja saya untuk membuat pupuk dari sampah plastik yang jumlahnya semakin menggunung. Jadi sampah-sampah ini tidak menjadi komoditi dari pemulung. Ternyata dengan alat seperti ini, saya bisa memperoleh hasil dari apa yang saya harapkan, plastik terurai dengan cara plastik sampah seperti ini saya potong-potong. Jadi plastik sampahnya boleh dari jenis apa saja Kak? Itu plastik sampahnya atau khusus misalnya tuh harus yang plastik bening seperti itu saja Pak? Dari apa saja? Iya, jadi ini plastik-plastik semacam ini kan tidak menjadi buruan pemulung ya, tetapi jumlahnya kan semakin menggunung, semakin luas, semakin nutup muka bumi ini baik di perairan maupun di daratan. Segala jenis plastik menurut pengalaman guru IPA itu bisa dijadikan bahan pupuk. Namun yang menarik, Sutarjo ternyata menggunakan minyak jelantah sebagai campuran pupuk plastiknya. Proses pembuatannya itu seperti apa Pak? Bisa dijelaskan? Ya, jadi ini saya masukkan ke sini plastik yang sudah gunting-gunting ini. Nah, terus saya campur dengan minyak goreng bekas. Iya, jadi semuanya serba bekas. Masih menghasilkan pupuk yang kita harapkan. Nah, ini kita campur seperti ini. Ini saya campur dengan minyak goreng tadi supaya sampai rata. Tujuannya supaya mudah terurai ya. Setelah ini ya kita tutup. Kita tutup supaya rapat. Nah, mengapa harus rapat? Supaya tidak banyak uap yang keluar. Nah, toolnya lebih bagus ini kalau kita pakai lampu. Ya. Nah, sehingga uapnya hanya sedikit yang keluar. Maka kita ambil lampu ini, namanya lampu spiritus atau istilah lainnya lampu bunsen. Kita nyalakan apinya, bismillahirrahmanirrahim, nyala. Nah, ini kemudian kita pasang di sini. Nah, kira-kira di bagian tengah. Di tengah-tengah. Ya, supaya panasnya menyebar merata. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nah, ini saya ambil ini,
Nah, saya campur dengan ini. Sedikit aja tuh. Sedikit aja. Kurang Nah, dari 1 gram. Ya, kurang. Nah, setelah ini nanti saya tutup lagi. Nah, terus saya kocok. sampai larut. Sampai ini udah larut tuh. Ini saya ada butirannya, Pak. Iya. Tuh. Sampai semua. Nanti ini nanti terus larut dengan sendirinya. Oh, larut dengan sendirinya. Iya. Inovasi yang out of the box banget nih, guys. Plastik jadi pupuk. Belum pernah ada kan di seluruh dunia ini? Apalagi penemunya bukan seorang profesor ataupun dokter, hanya seorang guru SMP. Inspiratif. Selama pandemi COVID-19, pemerintah menerapkan program belajar dari rumah. Saksikan program belajar dari rumah. Sutarjo membuktikan tanaman eksperimennya bisa hidup dalam botol berisi air. Padahal tanaman lain biasanya tak akan bertahan lebih dari 2 minggu. Inilah kelebihan lain pupuk plastik ala Sutarjo. Sekarang Pak, kita mau membuktikan kalau pupuk ini aman untuk tanam-tanaman. Gimana Pak caranya? Jadi caranya ini kita ambil sedikit aja. Kalau untuk tanaman seperti ini ya, bisa seperti ini. Ya. Nah, ini hanya beberapa tetes saja. Nah, jadi ini buktinya ya guys. Nah, kalau ini tumbuhan apa Pak? Dari pupuk apa ini? Ini mahoni dari pupuk plastik. Mahoni Ya. yang nanti pohonnya tumbuhnya yang besar itu? Iya. Awalnya tinggi. dari sini dulu. Iya. Ini dulu dari biji. Dari biji, Iya. kemudian Tumbuh seperti ini. karena diberi Pupuk plastik. Iya. Kalau tidak diberi pupuk, bijinya saja ditanam di tanah, apakah bisa tumbuh Pak? Ya hidup. Tapi kan ini untuk pembuktian Pembuktian. bahwa pupuk plastik itu bisa bermanfaat bagi tanaman. Nah, jadi Pak, apa sih sekarang bedanya tumbuhan-tumbuhan yang diberi pupuk plastik buatan Bapak ini dengan pupuk-pupuk yang lain, misalnya pupuk organik seperti itu, bedanya apa Pak? Kalau bedanya seperti tadi ya, kalau tanaman yang diberi pupuk ini di samping sebagai nutrisi juga akan lebih tahan terhadap hama. Itu bedanya di situ. Nah, ini walaupun berbulan-bulan untuk ukuran di Indramayu tidak ada jentik nyamuk. Tidak akan ada jentik nyamuk. Iya, ini sudah dari tahun kemarin. Tapi nggak ada. Ini nggak ada semua. Walaupun di dalam air seperti ini. Tapi kalau air biasa tanpa itu, ini kita buang otomatis ada jentik masuk. Ya, tapi ini kelebihannya. Improvisasi, permainan melodi, berpadu dalam nada dan irama. Hadir menemani Anda pencinta musik jazz. Terobosan Sutarjo masih terus berlanjut. Ia juga melirik air limbah cucian untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Fenomenal. Bukan hanya plastik, Pak Tarjo juga memanfaatkan air bekas cuci pakaian sebagai nutrisi hewan. Kebayang nggak sih guys, air deterjen sebagai pakan hewan? Mungkin cuma Pak Tarjo yang bisa melakukannya. Prihatin dengan mubazirnya limbah cucian yang ada di tengah masyarakat selama ini, Sutarjo mencoba mengolah limbah tersebut supaya memiliki nilai lebih. Caranya dengan mencampurkan air itu dengan arang batok kelapa dan larutan EM4. Ya, sekarang kita beralih ke inovasi yang lain. Nah, ini apa nih Pak? Bisa dijelasin nggak sama Bapak alat ini apa? Ya, alat ini untuk membuat cucian rumah tangga, cucian pakaian, sisa mandi, kita olah menjadi nutrisi hewan. Itu kan Perabot mengandung dapur. deterjen Pak. Betul. Ah. Tapi nyatanya bisa kita olah. Oh, nyatanya bisa diolah. Iya. Seperti apa Pak cara pengolahannya? Nah, ini kita masukkan arang dulu. Masukin arangnya. Ya. Mengapa kita masukkan arang kan gitu? Semuanya Pak. Iya, kita rapikan dulu. Nah,
Jadi untuk menyerap warna dan bau. Untuk menyerap warna dan bau. Limbahnya kita masukkan ke sini. Kita taruh tampung di sini. EM4 diperlukan untuk menetralkan racun, bau, dan warna yang ada dalam air deterjen. Setelah difermentasikan dalam waktu 2 bulan, limbah cucian ini sudah siap dipakai untuk pakan ternak. Jadi EM4 itu efektif mikroorganisme. Nah, 4-nya ini adalah filial keempat atau anak keturunan keempat. Nah, mengapa harus kita beri gini? Supaya zat-zat toksin yang ada di sini oleh EM4 ini akan netral. Nah, hasilnya kita lihat dulu. Nah, ini kita buka dulu ya. Ya. Berapa banyak Pak untuk dimasukin ke sini E4-nya? Kalau segini ini cukup sewadah ini aja. Ini semua. Oh, satu tutup botol ini ya? Betul, ya. Nah, segini cukup. Oh. Nah, kalau sudah ini, ya udah. Kita tutup lagi. Nanti kita tunggu fermentasinya kurang lebih selama 2 bulan. Uji lab Dinas Kesehatan Indramayu membuktikan inovasi Sutarjo ini aman untuk dikonsumsi hewan. Di antaranya karena larutan ini sudah mengandung kalium, kalsium, dan zat besi yang dibutuhkan ternak. Fermentasi limbah deterjen itu sudah berubah wujud menjadi cairan berwarna coklat seperti teh. Untuk membuktikan efektivitasnya, saya mengunjungi peternak kambing di Desa Rambatan Wetan, Sindang, Indramayu, Jawa Barat, Uslani. Menurut Uslani, kambing-kambingnya menjadi gemuk setelah mendapat nutrisi ternak yang disebutnya obat dari Sutarjo. Kalau kambing setelah dikasih obat sama Sutarjo, Ya. Sutarjo ya alhamdulillah kambing-kambingnya sudah pada gemuk. Jadi gemuk. Iya. Ya penghasilannya ya meningkat lah. Uslani sudah 4 tahun memberi kambingnya dengan nutrisi ternak ala Sutarjo. Karena gemuk, harga kambing Uslani kini jadi meningkat. Fakta deterjen bisa menjadi pakan ternak ini merupakan inovasi baru yang unik dan mungkin belum ada duanya di dunia. Tidak berlebihan jika Sutarjo disebut sebagai guru yang penuh dengan inovasi dan paradigma baru. Nah, ini adalah sebuah paradigma baru di mana limbah-limbah rumah tangga yang seperti deterjen yang selama ini kita anggap jika terminum atau termakan oleh manusia itu bisa membahayakan kesehatan. Namun di tangan Pak Tarjo, limbah deterjen bisa diubah dan disulap menjadi pupuk-pupuk yang bisa menyuburkan dan menyehatkan hewan-hewan ternak. Inspiratif. Dan kreativitas Sutarjo ternyata tak kunjung berhenti, tapi masih terus bergulir. Tak puas dengan plastik dan air cucian, ia kini membuat alat peredam polusi udara. Selain membuat banyak temuan seputar limbah, Pak Tarjo juga memiliki inovasi dalam hal polusi udara. Alumnus UNS Solo tersebut membuat alat peredam polutan udara yang dinamai Sapu Jaka. Berawal dari pertanyaan muridnya yang sulit dijawab, yakni bagaimana membuktikan udara itu kotor. Sutarjo membuat alat penyerap polutan udara yang diberi nama Sapu Jagat. Metode yang ia pakai adalah air kapur yang ditiup udara dengan blower.
Nah, inilah tempat saya menyerap polutan udara. Di udara ini banyak polutan udara. Ya. Nah, ini saya taruhkan, ibarat ini gelas, saya taruh di atas itu. Terus saya hubungkan dengan listrik. Tapi waktu itu bukannya dapat jawaban, malah tumpah. Air kapur yang sudah bening itu kita tuang ke wadah ini, kotak ini, kita bagi jadi 2. Kemudian setelah itu kita tutup dengan kaca. Nah, mengapa saya menggunakan kotak kaca? Supaya mudah dalam mengamati perubahan yang terjadi. Ya. Kemudian, ini kotak kacanya tidak tertutup sepenuhnya, Pak? Ini kan nanti kita pasang kipas. Iya. Nah, Kipasnya di sini. situ. Ini juga ada kipas lagi. Jadi kipas ini gunanya untuk menyerap udara, kemudian ini udara bereaksi dengan air kapur. Nah, keluar di sini. Nah, dari proses ini nanti lama-lama kering. Habis, yang tinggal adalah kristal. Kristal berwarna hitam. Langkah selanjutnya saya tidak sampai di sini aja. Waktu itu di samping saya mengikuti beberapa lomba, saya juga ketemu dari pihak LIPI, ini hasil ujinya untuk menguji ini. Sebetulnya di udara kita sudah bahaya, contohnya ini. Hasilnya terbukti kalau misalkan di udara kita ini mengandung apa nih, Pak? Banyak sekali. Ini ada mengandung merkuri, ada arsen, besi, fluorida, kadium, krom total, mangan, seng, juga timbal. Iya, timbal paling tinggi malah. Tuh. Timbal paling tinggi. Itu apakah timbal ini paling membahayakan, Pak? Iya, paling berbahaya kalau sering terhirup oleh manusia. Nah, dari sini saya beranggapan bahwa ini adalah mineral. Iya. Nah, yang namanya mineral berarti ada manfaatnya. Saya coba untuk menanam tanaman hidup. Dibuktikannya dengan menanam kaktus waktu itu. Nah, Pak, ini prosesnya kayak gimana sih membuat pupuk dari kristal polutan udara ini? Jadi polutan udara ini kita ambil ya, sedikit. Kita buka dulu nih, supaya tidak mudah tumpah. Nah, ini kita ambil sedikit aja, tidak harus banyak-banyak. Tuh. Nah, ini nanti kita aduk. Kenapa harus kita... Berapa banyak, Pak? Ini airnya berapa banyak? Secukupnya lah. Secukupnya aja. Jadi belum ada takaran yang takaran pasti ya. Nah, kenapa harus kita larutkan dengan air? Pertama, supaya menjadi mineral yang sangat sederhana dan nanti mudah diserap oleh tanaman. Kemudian kalau langsung kita berikan ke tanaman, itu kayaknya kurang, saya sudah nyoba kurang bagus. Jadi tanaman hanya siap menerima nutrisi dalam kondisi sudah dalam bentuk larutan. Nah, larutan itu bisa berupa, di dalamnya bisa berupa ion atau senyawa-senyawa sederhana. Nah, setelah saya berikan ke tanaman, itu nyatanya tanaman itu tidak mati. Nah, dari sinilah saya yakin bahwa polutan udara itu sebetulnya tidak bahaya bagi tanaman selama diserap oleh akar. Apakah polutan-polutan tersebut mempengaruhi tidak tumbuhan dari tumbuhan tanaman tersebut, mempengaruhi misalnya kalau tumbuhan yang bisa dikonsumsi seperti buahnya, apakah terpengaruh dari rasanya kah atau dari apanya? Kalau untuk tanaman produksi itu ini dari LIPI ya. Iya. Itu dianjurkan jangan untuk produksi tanam. Oh, tidak dianjurkan untuk tanaman pangan. Tanaman pangan yang untuk dikonsumsi ya? Iya, karena mengandung ini logam-logam berbahaya ini. Enggak. Jadi cukup untuk tanaman hias atau tanaman karang tapi non produksi seperti jati tadi itu. Itu boleh, nggak apa-apa. Nah, ini nih salah satu bukti lagi, tanaman kaktus yang biasanya kalau direndam dengan air, kaktus itu akan cenderung membusuk dan akan mati, tapi ini sudah terbukti tidak mati. Karena apa? Karena sudah diberi pupuk dari polutan udara. Sangat inspiratif.
Kendati sangat kreatif dan inovatif, Sutarjo seringkali mendapat julukan guru edan, kurang kerjaan di kalangan teman-temannya. Kepala SMPN Sindang Indramayu Sutrisna menyatakan sebutan itu tidak berarti Sutarjo edan dalam arti negatif, tapi edan yang positif karena ia punya banyak temuan. Jadi julukan guru edan ini sebenarnya kan banyak sekali karya-karya yang dihasilkan, kemudian mengeksplor diri dengan banyak temuan-temuan di lingkungan, sehingga mestinya guru ini hanya sekedar mengajar, mendidik, melatih, tapi dia lebih dari itu. Sutarjo lahir pada tanggal 10 Mei 1961 di Boyolali, Jawa Tengah. Ia termasuk salah satu kandidat yang dicalonkan untuk mendapatkan hadiah Kalpataru tahun 2020 dari Jawa Barat. Bapak satu anak ini tidak sakit hati dibilang guru edan. Baginya, sebutan itu justru menjadi penyemangatnya untuk maju. Silahkan mau disebut guru edan, guru gila, guru sinding, terserah. Bagi saya sih, yang penting saya tidak mengganggu, kan gitu, keperluan mereka, tidak mengganggu tugas mereka. Tapi saya, julukan itu malah menjadi pemicu, pemotivasi saya. Dari Indramayu saya berpindah ke Kabupaten Bandung Barat, KBB, tepatnya di Desa Cimerang, Kecamatan Padalarang. Di tempat ini, pupuk plastik temuan Sutarjo sudah diaplikasikan petani di sana untuk memupuk tanamannya sejak tahun 2017. Hasilnya, padi mereka stabil, bisa panen 6 ton per hektar, namun biaya pupuk turun hingga 5 kali lipatnya. Fenomenal. Secara ekonomi itu jelas sangat berpengaruh, karena memang biaya produksi itu tinggi dengan menggunakan pupuk kimia, tapi dengan menggunakan pupuk plastik itu relatif lebih murah dan hasil juga tetap sama. Dari KBB saya mampir ke kantor LIPI di Dago, Bandung. Menurut peneliti LIPI, Mahyar Effendi, eksperimen Sutarjo sudah pernah dianalisis dan diuji laboratorium pada lembaganya. Dan kesimpulannya, hasil temuan Sutarjo bisa digunakan untuk masyarakat. Temuan Pak Sutarjo itu memang sangat unik, sangat menarik sekali. Beliau sudah kerjasama dengan saya sendiri dan rekan-rekan sebagai peneliti di Bandung. Itu dari beberapa hasil percobaannya ya, hasil percobaannya itu bisa dimanfaatkan di masyarakat, terutama yang kami sangat tertarik itu selain polutan yang sapu jagat juga produknya yang dari pupuk plastik. Sejarah mencatat penemu-penemu besar banyak yang dianggap gila sebelum eksperimen mereka sukses. Padahal kelak di kemudian hari, dunia akhirnya banyak berterima kasih pada inovasi, hasil karya, dan jerih payah mereka. Pak Sutarjo mungkin dianggap edan sebagai seorang guru SMP yang handal dalam hal inovasi. Tapi sesungguhnya banyak para penemu lain di seluruh dunia seringkali dianggap gila sebelum temuannya terbukti berhasil. Namun sejumlah pihak telah memprediksi pupuk plastik dan hasil temuan Pak Sutarjo yang lain akan banyak dicari orang.